Gimana kalau rumah yang kau tinggali ternyata punya kisah mistis yang mengerikan? Begini cerita horornya. Yang pertama, rumah ambulans di Bandung. Ada sebuah rumah yang dahulu kala ditinggali oleh keluarga Belanda. Lalu satu keluarga mengalami kecelakaan yang tragis hingga semua anggota keluarga meninggal dunia. Sebuah ambulans membawa para korban untuk disemayamkan. Anehnya, pada hari-hari berikutnya ambulans itu terus kembali ke rumah keluarga Belanda yang telah kosong. Ambulans itu bahkan tidak ada pengemudinya, alias jalan sendiri. Rumah sakit pemilik mobil ambulans itu telah berusaha untuk mengembalikan ambulans ke rumah sakit. Tapi sayang, ambulans selalu kembali ke rumah itu lagi dan lagi tanpa pengemudi. Maka akhirnya ambulans dibiarkan di rumah itu sampai menjadi rongsokan. Dan yang paling mengerikannya lagi adalah beberapa tetangga rumah bahkan pernah melihat ambulans itu berkeliling komplek tanpa supir. Ambulansnya tidak kosong karena diisi oleh sosok pocong, kuntilanak merah, dan tengkorak. Rumah kedua, rumah tua Pangalengan, masih di Bandung. Awalnya rumah tersebut merupakan rumah dinas bagi pegawai perkebunan setingkat kepala bagian atau staf. Namun sayang, lama-kelamaan bangunan tersebut ditinggalkan entah karena alasan apa. Tapi mungkin penampakan yang kerap terjadi membuat rumah ini tidak kuat ditinggali oleh siapapun. Lalu apa sih penampakan yang sering terjadi di sana? Suatu kali ada seorang pengendara motor melintasi rumah tua itu. Tapi anehnya motornya terasa menjadi lebih berat, seolah ada yang membonceng di belakang. Padahal dia hanya berkendara sendirian. Yang lebih parahnya lagi adalah semakin lama tengkuknya semakin terasa dingin, seolah ada yang menempelkan tubuh di sana. Maka si pengemudi motor segera melajukan motornya hingga semua sensasi mengerikan berakhir. Rumah menjadi terkenal karena keangkerannya dan berakhir menjadi rumah yang dipakai untuk pembuatan film Pengabdi Setan. Dan juga sering digunakan sebagai objek wisata yang sempat menjadi primadona. Kalian mau coba ke sana nggak? Bayar tiket untuk ditakutin. Rumah ketiga, Rumah Putih Greizenberg, Kaliurang, Yogyakarta. Lagi-lagi rumahnya orang Belanda yang bergaya klasik Belanda, bercat putih, makanya dibilangnya Rumah Putih. Berada di dataran kaki Gunung Merapi karena lokasinya di kaki gunung dinamai dengan Greizenberg. Tapi katanya kalau cara bacanya orang Belanda bilangnya Greiberg, yang artinya adalah perbatasan dengan gunung. Dulunya bangunan sempat dipakai sebagai Zending Club Huis atau perkumpulan misionaris Katolik Belanda. Saat terjadi letusan gunung berapi pada tahun 94, bangunan ini ikut terdampak letusan, di mana bangunan ini mengalami kerusakan yang cukup parah. Jika kau ingin mengunjungi tempat ini, juru kuncen melarang datang di malam hari. Kenapa? Karena bangunannya memang sudah sangat rusak dan khawatir kalau saat malam hari kamu jalan di sana, nggak ada bebatuan atau benda-benda yang tajam yang akan melukaimu. Tapi pertanyaannya, apakah memang benar tidak boleh datang malam-malam hanya karena faktor celaka atau ada faktor lain? Berdasarkan praktisi-praktisi spiritual yang pernah datang ke sana, Rumah Putih Greiberg atau Greizenberg ini memiliki tingkat keangkeran yang sangat tinggi. Banyak konten kreator yang berkunjung ke sana merasa bahwa ketika kau masuk ke lantai 1, maka kau akan merasa berada di dunia lain.
Lalu lanjut ke lantai 2, seluruh pintu, jendela terbuka, maka seharusnya menjadi tempat yang cukup sejuk dengan aliran udara yang cukup banyak. Tapi alih-alih menjadi tempat yang baik untuk ditinggali, justru malah tempat ini terasa pengap dan panas. Lagi-lagi kalau kau mau datang ke sana, kau bisa. Tapi apakah kau mau merasakan sensasi ketakutan di sana? Rumah angker yang terakhir, rumah hantu Kupang di Surabaya. Bangunan ini dulunya adalah bekas kantor gubernur VOC di Jawa Timur dan berdiri sejak tahun 1809. Setelah VOC bangkrut dan tidak lagi tinggal di Indonesia, bangunan lawas 2 lantai ini menjadi milik Dr. Teng Xiao Hie. Namun dokter tersebut tidak pernah tinggal di bangunan ini. Sebaliknya, lahan kosong di sekitar gedung itu dijadikan pemakaman Tionghoa. Oleh karena itu, warga menyebut bangunan ini sebagai rumah setan. Karena lokasi gedung yang usianya sudah sekitar 200 tahun berada di tengah area pemakaman Tionghoa, tidak heran rumah ini menjadi objek yang cukup menakutkan untuk didatangi. Tapi apakah kalian tahu bahkan rumah ini masih ditinggali oleh keturunan pemilik asli bangunan tersebut? Salah satu misteri di dalam bangunan ini adalah langkah ataupun tangisan anak kecil yang kerap sekali membuat suara di lorong-lorong bangunan rumah hantu ini menjadi terasa menakutkan. Apalagi jika kau melewati lorong-lorong itu pada malam hari, mendengar suara langkah kaki dan anak kecil yang sedang bermain, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Yang aku penasaran adalah para penghuni di tempat ini. Bagaimana rasanya kau tinggal di tempat yang terkenal angker? Apakah kau mau mencobanya? 1 malam saja?